Kisah ini menceritakan seorang bernama Ica dan keluarga besarnya yang tinggal di kota Garut. Pada tahun 1980-an, mereka mengalami kejadian mistis saat ingin berlibur di hutan Sancang. Pada tahun 80-an itu, hutan Sancang memang terkenal memiliki legenda yang sangat kuat. Warga sekitar meyakini bahwa hutan Sancang adalah petilasan dari Prabu Siliwangi yang merupakan raja dari Parahyangan. Awal ceritanya, keluarga Ica memulai perjalanan menuju hutan Sancang selepas subuh dengan menggunakan dua mobil yang saling beriringan. Jalan menuju hutan Sancang sangatlah berliku menyerupai ular dan membutuhkan waktu sekitar 3-3,5 jam dari kota Garut. Karena sudah berangkat sejak subuh, maka pada pagi hari keluarga Ica sudah tiba di tempat tujuan. Semua perbekalan pun diturunkan sambil menebar koran dan karpet sebagai tempat duduk di dalam hutan. Selain pohon dan rerumputan nan hijau, hutan Sancang merupakan perbatasan langsung dengan Samudra Hindia, membuat liburan kali ini menjadi sangat menyenangkan. Tak terasa hari pun sudah gelap. Matahari pun seakan ditelan oleh bumi. Semua perbekalan dimasukkan kembali ke dalam mobil. Karena medannya cukup sulit, maka keluarga Ica pun bergegas untuk keluar dari hutan sebelum gelap. Namun mereka sepertinya sudah terlambat. Kala itu jam sudah menunjukkan lebih dari pukul 5 sore. Dan artinya mereka akan melewati hutan ketika hari sudah gelap. Jalan yang tidak terlalu besar membuat mobil tidak bisa berjalan dengan cepat. Nah, disinilah keceriaan mereka berubah menjadi pengalaman yang cukup menakutkan. Mobil sudah dinyalakan dan rombongan mobil pertama sudah mulai berjalan sambil membuka jalan setapak untuk dilewati. Hingga beberapa menit kemudian, jam menunjukkan pukul 6 sore. Jalanan sudah mulai gelap. Meskipun beberapa rambu yang menunjukkan jalan keluar telah dilewati, namun rombongan Ica seakan berputar-putar kembali ke tempat yang sama. Hal ini berlanjut hingga hampir 2 jam. Kedua iring-iringan mobil itu seperti hanya berputar-putar di dalam gelapnya hutan Sancang. Memang tidak ada penampakan yang terlihat. Namun sang penjaga hutan Sancang seakan murka karena belum ada manusia yang meninggalkan hutan selepas maghrib. Beberapa orang yang ada di rombongan itu pun ikut panik. Lantaran semakin lama berputar di hutan, maka stok bahan bakar kendaraan pun akan habis. Hingga pada akhirnya rombongan itu menepikan kendaraannya dan kakek Ica turun dari mobil dan duduk berdoa. Doa pun dipanjatkan, bercampur dengan komunikasi yang dilakukan oleh sang kakek selama kurang lebih 10 menit. Tidak lama berselang, kakek Ica pun bangkit dan langsung meminta rombongan untuk berjalan sekali lagi dan keluar dari hutan. Benar saja, sambil mengikuti petunjuk, rombongan itu pun berhasil keluar dari hutan dan mulai memasuki perkampungan warga. Dikisahkan bahwa hutan Sancang yang masih memiliki aura mistis saat itu memiliki penjaga yang tak kasat mata. Penjaga tersebut akan membuat setiap orang yang masuk ke dalam hutan tersebut tersasar dan tidak bisa keluar ketika hari sudah mulai gelap. Kesalahan itulah yang membuat keluarga besar Ica tidak bisa keluar dari hutan dengan lancar akibat terlalu sore. Cerita pun selesai.